Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, sebuah film yang lagi-lagi sangat beradrenalin bertemakan kungfu yang pastinya sangat keren karena dibintangi oleh Riki-Oh yang punya tinjuan maut seperti tinjuannya Saitama, akan menceritakan kisah balas dendam karena kekasih dan keluarga kekasihnya dibunuh oleh orang yang punya kekuasaan. Dan seperti apa sih jalan ceritanya? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Awali dengan memperlihatkan suasana dari perguruan Shaolin yang di situ kita akan diperkenalkan dengan murid berbakat bernama Liang Kun berjuluk tangan besi yang tengah menguji kemampuannya. Perlu diketahui Liang Kun ini sejak kecil sudah dan ada di perguruan kuil Shaolin ini, dan tak lama datanglah kakak senior yang menilai Liang Kun tak seharusnya seperti itu. Lantas ditantanglah dia untuk bertarung yang di situ ada guru besar atau biksu yang menyaksikannya, dan terjadilah pertarungan yang berlangsung cukup sengit yang cukup epik dengan jurus keren milik Liang Kun. Nah, dengan adanya pertarungan tersebut, Liang secara mengejutkan dideportasi untuk pulang sajalah kamu dan carilah jati diri di kampung halamanmu dengan banyak membantu orang lain di sana. Yang alasan biksu besar melakukan itu karena biksu besar tahu Liang ini menyimpan sebuah dendam, makanya rambutnya pun tidak dicukur botak. Sebab sang biksu sudah tahu kelak kejadian ini pasti terjadi juga. Yang pada intinya Liang Kun ini nggak masuk kategori sebagai Shaolin sejati, dan dulu sih si biksu mau nerima dia pun itu karena kasihan aja. Kebetulannya orangnya juga berbakat, yang setelah mengemas semua barangnya, Liang Kun langsung pergi untuk pulang ke desanya. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sekelompok perguruan bertopeng yang terkenal kejam yang saat ini mereka tengah menghadang dan akan menghajar dua orang dari perguruan kungfu lain yang entah apa permasalahannya. Sayangnya dua orang tersebut tak mampu mengalahkan, bahkan hampir saja terbunuh. Untuk kemudian tak lama datang Liang yang dengan tangan besinya Liang mampu menumbangkan mereka semua. Dan selanjutnya mereka pun berkenalan. Kita panggil saja mereka Johnny dan Ginny ya. Dimana ternyata mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kampung halamannya Liang. Dan di sini Liang ngajak bareng aja ke sananya, yang tapi oleh karena nggak pingin ngerepotin, Johnny pun menolaknya dan mereka akhirnya meneruskan perjalanan masing-masing. Nah, inilah bentukan kampung halamannya Liang, dan ini adalah sahabat kecil Liang yang kita sebut saja dia Sisilia. Tak lama seorang pemuda bernama Aceng yang sudah lama ternyata nafsu dengannya datang untuk mengganggunya, dan ketika ia mengutus anak buahnya untuk menangkapnya, disitulah Liang Kun muncul dan nah, pada detik ini terungkaplah sudah apa yang akan jadi permasalahan di film ini, siapa musuhnya dan alasan kenapa kok Liang punya dendam sampai harus berguru di kuil Shaolin sejak kecil. Di mana semua kejadian itu bermula saat Liang, Sisilia dan kakaknya Sisilia yang kita sebut saja Ahong mendapat pembulian dari Aceng sampai membuat kaki Ahong pincang. Nah, sejak saat peristiwa itulah Liang berjanji tidak akan membiarkan siapapun termasuk Aceng mengganggunya lagi, yang makanya dari situ sejak saat kejadian itu Liang memutuskan untuk berlatih di kuil Shaolin. Sesampainya di kediaman Sisilia, Ahong cukup dibuat terkejut dengan penampilan Liang yang sekarang, di mana kedatangan Liang jelas sudah dinanti-nantikan Ahong yang selalu khawatir adiknya terus-menerus mendapat gangguan dari Aceng dan anak buahnya. Sial bagi mereka karena malamnya asisten Aceng datang bersama para pasukan untuk membakar rumah mereka, dan tapi beruntung dengan kekuatan tangannya Liang mampu keluar dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Untuk kemudian dikejarlah dan dihajarlah semua pasukan. Nah, tapi ketika asisten Aceng yang akan mendapat giliran, di atas pohon terlihat ada seorang dewa mabuk yang kebetulan tengah istirahat, yang karena nggak tahu si asisten ini tiba-tiba minta tolong, master dewa mabuk tersebut pun langsung menolongnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nah, disinilah terungkap satu fakta lagi. Dewa mabuk yang bernama Tetua Su ini ternyata adalah kakak senior Johnny dan Ginny yang tempo hari diselamatkan Liang. Dan setelah dijelaskan tentang kesalahpahaman yang akhirnya membuat mereka baikan, karena asistennya Aceng sudah pergi, Ginny pun mengundang sekelompok serangga menggunakan seruling untuk menyengatnya. Yang di sini juga terungkap kenapa mereka berdua mencari Tetua Su, lalu kenapa juga diincar oleh kelompok perguruan bertopeng. Yang usut punya usut ternyata perguruan bertopeng punya rencana ingin melenyapkan semua perguruan
kungfu dengan cara menggunakan sihir yang kendalinya sendiri ada di ketuanya. Nah, mereka berdua ini nih, Johnny dan Ginny, punya penangkalnya berupa petunjuk di dalam surat yang ditinggalkan mendiang sang guru. Padahal baru juga petunjuk loh, belum juga mereka menemukan jawaban pastinya. Yang makanya mereka berdua ini ingin disingkirkan oleh kelompok perguruan bertopeng tersebut. Melihat asistennya dibuat terluka seperti itu, esoknya Ajeng pun datang bersama pasukan untuk coba membalasnya, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Diliputi rasa emosi karena dipermalukan oleh hanya Liang seorang, Ajeng pun malah dimarahi oleh ayahnya yang seorang kepala desa karena Ajeng dianggap hanya mempermalukan reputasi ayahnya. Dan sang ayah yang kita sebut saja si John ini rupanya merupakan seorang kepala desa yang sangat amanah, dermawan, adil, dan itu dibuktikan ketika ia membagikan makanan untuk warga desa. Di sisi yang sama, di saat mereka tengah berduaan, tiba-tiba ada orang yang ngamuk-ngamuk, matanya merah, yang dengan brutalnya menyerang apa yang ada di sekitarnya. Dan mata merah inilah bentuk dari sihir perguruan bertopeng yang dapat membuat seseorang brutal, hilang kontrol, dan menambah kekuatan. Dan karena terus-menerus menyerang, Liang pun terpaksa menghentikannya. Yang tapi Liang ternyata juga kewalahan sampai tak lama datang Tetua Su. Dan saat itu juga Tetua Su akhirnya berhasil juga menyingkirkan pria brutal tersebut. Nah, dengan alasan ingin meminta maaf yang padahal hanya ingin menjebak Liang untuk bisa membunuhnya di sebuah perjamuan yang rencananya akan digelar di kapal. Sayangnya saat Liang berhasil dipancing dan sedikit lagi tinggal membunuhnya, Liang masih dapat meloloskan diri. Yang selanjutnya giliran Liang lah yang bertindak untuk membalasnya dan... Ketika sudah terpojok dan memohon untuk diampuni, yang si Liang pun mengiyakan. Bukannya berterima kasih, Ajeng malah ngelempar pisau yang kapoknya Liang sadar dan Liang menangkisnya, yang seketika membuat tangan Ajeng tertancap pisau tersebut. Nah, pada momen ini sang ayah datang lalu meminta maaf, lantas menghukum anaknya sendiri dengan cara memotong tangannya. Tapi ternyata ketika si John sudah di rumah lah, kok dia tiba-tiba marah-marah dan akan menuntut balas dengan akan menyewa 2 orang pembunuh bayaran. Yang begini nih, kebanyakan pejabat di negara Konoha di depan masyarakat aja. Dengan menggunakan topeng berwajahkan Tetua Su untuk memancingnya, 2 orang pembunuh bayaran cewek cowok asal Jepang membawa Liang ke tempat sepi untuk bisa bertarung di sana. Dan di sisi yang bersamaan, menggunakan tangan yang baru, Ajeng bersiap akan memperkaos Sisilia dan membunuh kakaknya. Dan dengan ini pertarungan di antara mereka bertiga pun dimulai. Sebagai samurai sejati, karena kalah telak, Doi pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan tapi di sini Liang langsung menahannya. Yang tapi saat itu juga lah kok malah paternya menyerang Liang lewat belakang. Dan sekali lagi, sebagai samurai sejati, si samurai dengan gentlenya memilih membunuh paternya sendiri. Untuk kemudian setelah urusannya selesai, saat itu juga si samurai pun langsung pergi meninggalkan Liang sendirian. Nah, ketika mendapati rumah berantakan, lalu Ahong terbunuh, Sisi Lia juga tewas dalam keadaan tergantung. Dalam kondisi sedih parah, Liang pun menangis sambil mengubur mayat mereka berdua, yang oleh karena kehilangan akal, tak tahu harus kemana lagi mencari keberadaan Ajeng yang telah kabur. Karena hanya menemukan nama-nama perguruan di kertas yang ditulis Ajeng yang kemungkinan Ajeng bersembunyi di sana, Liang pun gelap mata dan mendatangi lalu mengobrak-abrik semua perguruan itu karena Liang mengira Ajeng bersembunyi di sana. Sampai akhirnya Tetua Su datang, dan di sini Tetua Su langsung menjelaskan tentang kesalahpahaman itu, dan Tetua Su juga siap menunjukkan bahkan siap membantu untuk menangkap Ajeng saat ini juga. Barulah Liang mau mengerti dan berhenti, dan berangkatlah mereka ke persembunyiannya Ajeng yang ternyata di markas perguruan bertopeng. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Ya, terkejoet kan Anda? Si John lah orang yang ada di balik topeng sekaligus ketua dari sekte topeng ini. Dan saat itu juga si John langsung gunakan sihirnya, yaitu sebuah peluit untuk memperkuat pasukannya. Dan terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Yang sialnya mereka berdua kalah, dan yang lebih sialnya lagi Liang juga mengalami luka yang cukup serius. Nah, setelah berhasil memanggil serangga lalu memanfaatkan celah untuk bisa kabur, karena kondisi Liang cukup parah, mereka pun coba memberikannya obat untuk menghilangkan racunnya. Yang tapi oleh karena susah dan terus-menerus berontak, pada akhirnya Ginny yang diutus untuk mencobanya, dan ternyata giliran Ginny yang lakuin. Karena ngebayangin Sisilia, akhirnya obat tersebut berhasil juga dimasukkan ke mulutnya Liang.
Sambil menunggu kesembuhannya Liang, mereka coba menjebak Aceng dengan cara memberitahukan lokasi Liang di mana saat ini berada. Dan ketika Aceng baru sadar bahwa dirinya ternyata ditipu, mereka bertiga akan menyekap Aceng untuk memancing ayahnya agar memberikan obat yang asli untuk menyembuhkan Liang. Yang tapi saat itu Liang pun melihat ada Aceng di situ dan yang terjadi selanjutnya. Nah, sesaat Liang selesai membunuh Aceng dengan masih dalam pengaruh racun tersebut, disitulah mereka menemukan jawaban tentang apa yang dimaksud mendiang sang guru untuk penawarnya, di mana sihir tersebut bisa hilang jikalau mendengar sebuah suara yang sama besarnya dengan suara peluit milik si John, sehingga tanpa buang-buang waktu lagi, Liang pun langsung menggunakan sebuah gelang besi dalam jumlah banyak untuk melawannya. Lantas sebelum itu, selanjutnya Liang pun memutuskan untuk berlatih terlebih dahulu untuk menyempurnakan kekuatannya. Usai latihan tersebut selesai, kini tiba saatnya bagi Liang untuk bisa balas dendam, dan sementara yang lain akan menyisir lokasi lain untuk melenyapkan semua pasukannya si John. Dengan ini, aksi Liang melawan puluhan orang abnormal pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan, dengan pengaruh peluit tersebut pasukan kembali bangkit, dan kali ini Liang langsung gunakan gelangnya, dan ternyata cara tersebut berhasil membuat semuanya tumbang. Nah, sekarang tiba giliran si John yang mesti dia hadapi, dan setelah semuanya usai, sebagai petarung sejati, Liang pun akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu banyak orang, dan selanjutnya setelah itu film pun tamat.